Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diposyan Diaksa Pasaribu dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin akan menjalankan UAS MKPPD, yaitu membuat video podcast, dan NIM saya 06 12 12 8202 5048. Dan di sini saya akan melakukannya bersama teman saya, yaitu Wahyu. Dia sebagai pewawancara dan saya yang akan menjawab, dan saya akan berakting seolah seperti pendidik. Oke, pertanyaan pertama. Setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kota tinggalnya. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarganya yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusinya apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Ya, memang ada seorang anak yang tidak dapat menentukan pilihannya. Semisal untuk bersekolah di situ atau juga jurusan yang dia pilih, ya dikarenakan kedua orang tuanya. Pasti orang tua itu ingin menentukan yang terbaik untuk anaknya. Menurut saya untuk menerima keadaan ini, ya kita harus lihat sisi positifnya. Ingin membahagiakan orang tua, apa yang dia pilih kita turuti, apa yang mereka suruh. Kemudian ya untuk kemudahan kedepannya yang pasti orang tua pikirkan untuk kita, semisal mudah dapat pekerjaan, misal bersekolah di situ, memilih jurusan ini dan lain-lain. Tapi kita juga bisa memaksimalkan potensi kita tersebut. Semisal Andi tadi kan, dia berpotensi di bidang komunikasi, walaupun dia bersekolah di jurusan yang berbeda. Dia kan sekolah SMK, jurusan yang berbeda, dan dia mempunyai potensi atau skill di komunikasi, ya tidak memungkinkan untuk memaksimalkan potensi keduanya. Semisal selama bersekolah di SMK dia bisa mengikuti lomba-lomba atau mengikuti organisasi, maju ke depan dalam acara-acara besar, berpartisipasi. Ya untuk meningkatkan potensinya tersebut, ya kita lihat ke depannya nanti sih. Kalau ke depannya nanti bagusnya di komunikasi karena sering mengikuti lomba, hal yang lain-lain, dan juga bagusnya di bidang jurusan yang dipilih orang tuanya, ya tinggal lihat aja nanti ke depannya. Semisal orang tuanya sudah melihat hasilnya, yang pasti kan orang tua bakal mendukung yang mana yang lebih mudah ke depannya, dan mereka juga akan membuka mata untuk anaknya. Jadi jangan berkecil hati karena banyak jalan menuju Roma. Pertanyaan kedua. Seorang siswa, sebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang siswa yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja ia orang tidak percaya diri, pemalu, overthinking.
ia selalu ragu akan keputusan dan ketindakan yang ia buat. Solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Ya, kita sebagai seorang pendidik harus menggali terus potensi si Andi itu. Semisal apa ya, juga yakinkan terus si Andi, anak didik tadi kan, kalau dia itu harus percaya diri, tidak seharusnya berpikir seperti malu-malu, demam panggung, dan takut salah, ragu-ragu dalam melakukan hal yang dia sukai. Kita bilang kepada anak didik, yang terpenting itu prosesnya, hasilnya itu belakangan. Bagaimanapun juga yang penting mau berusaha kan. Nah, juga semisal si Andi ini kita bisa mengikutkannya ke dalam lomba-lomba. Semisalnya ada lomba pembubutan dan ya apapun itu yang sesuai bakat anak didik, kita bisa ikutkan lomba untuk menggali potensinya. Semisal ada semisal sedang pembelajaran kan, nah teman-teman banyak yang tidak mengerti, kita bisa menyuruh Andi ke depan untuk menjelaskan ke temannya untuk mengerti kepercayaan dirinya kan. Ya, saya kira begitu sih. 4. Pertanyaan keempat. Emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap perasaan, mudah marah, terbawa emosi, dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Bagaimana tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Api bisa padam dengan air. Ya, kita sebagai seorang pendidik harus menjadi lawan dari sifat anak didik tersebut. Ya, kita harus lebih tenang dalam menjelaskan, memberikan pengarahan, memberikan nasihat dengan baik. Ya, tapi kita tidak lupa untuk tegas dengan cara yang anggun. Di balik itu semua kita juga harus memberikan solusi kepada si anak didik. Ya, walaupun dia diberikan nasihat, kita harus juga berikan solusi agar dia lebih mengerti dan cara menghadapinya untuk kedepannya. Dan kelima, hidup ini unik ketika yang menjalani. Tuhan yang menentukan dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali melihat, baru sekali mendengar. Ia dengan mudahnya melakukan judgment, penilaian. Jika kalian berada di posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat apa dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa? Ya, saya juga merasakan hal tersebut sih. Tapi tidak banyak juga ada mahasiswa yang yang jika melihat temannya yang bekerja kan, dia ingin bekerja untuk meringankan kedua orang tuanya, ingin cari uang sendiri, tidak ingin merepotkan kedua orang tuanya. Tapi ini kan dalam konteks yang berbeda, anak ini ingin berkuliah tapi di judgement oleh sosial kan. Ya, caranya itu ya kita buktikan aja. Ya, kita buktikan kalau omongan mereka itu salah, bahwa kuliah itu bukan hanya menghabiskan duit orang tua dan lain-lain. Kita untuk menggapai cita-cita kita sendiri kan. Tiap orang punya cita-cita kan.
Tuhan yang menentukan ke depannya. Mereka tidak tahu. Gak usah dengerin apa kata mereka mau bilang apa. Yang penting kita lakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik dengan senyata-nyatanya, sebisa mungkin. Kalau sebagai seorang pendidik, yang pastinya kita berikan motivasi kepada anak tersebut biar dia terus semangat berkuliah, tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang. Terus ya kita berikan saja contoh-contoh orang-orang yang sukses kan sukses kan hanya untuk orang yang berusaha, bukan orang yang banyak bicara tapi tidak bisa apa-apa. Maksudnya untuk anak didik jangan dengarkan apa yang mereka katakan, yang terpenting yakin, selalu berdoa dan usaha, karena Tuhan yang menentukan, bukan mereka. Kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Motivasi saya sih lebih ke it's like if I can live through this, I can do anything. Ya. Terus apa lagi ya? Saya berada di sisi Tuhan, dan Tuhan di atas segalanya. Dia bisa melakukan apapun sesuai kehendaknya. Jika itu jadi, maka jadilah. Jadi apa yang harus ditakutkan jika kita berada di sisi Tuhan? Soalnya sudah. Ibarat kata tuh bikin kita tuh Tuhan. Jadi apa yang harus ditakutkan? Motivasi itu seperti ya, saya ingin berhasil bagaimanapun kedepannya. Jika saya gagal di hal ini ataupun gagal di hal ini, tidak apa-apa. Tuhan pasti akan, itu tandanya Tuhan memberikan yang terbaik ke depannya. Terus kata motivasi, pokoknya kata-kata yang seperti ini apa? Benar akan menang dari salah, terang akan menang dari gelap. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, yuk. Kurang tegap apa tegap ini? Hah? Ini Ini saya sudah lama masalah. Apa? Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini. Wahyu udah balik? Tahu. Sudah balik. Sudah balik. Sudah balik. Wahyu. Tadi sudah.